Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah. Di kesempatan kali ini kita akan menambah sedikit i'rab, beberapa kalimat yang perlu kita i'rab sebagai tambahan bagi kita semua dalam ilmu nahwu sharaf ataupun di dalam ilmu i'rab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syuruti takbiratil ihrami. Syurutu takbiratil ihrami 16. Coba kita i'rab. Faslun. Faslun di i'rab sebagai khobar. Khobar di mana mubtadanya mahzuf, mubtada yang dibuang. Asalnya hadza faslun. Fi syuruti takbiratil ihrami, fi huruf jar, syuruti majrur, yang dijarkan. Siapa yang menjarkan? Huruf jar di belakangnya yaitu huruf fi. Maka dibaca dengan baris kasrah. Fi syuruti, tidak dibaca fi syuruta atau fi syurutu. Kemudian syuruti sendiri ini adalah dia sebagai jamak taksir. Syurutun. Mufradnya syartun. Syartun, syartani, syurutun. Fi syuruti, fi huruf jar, syuruti majrur dengan huruf fi. Kemudian takbirati. Syuruti tadi sebagai mudhaf, takbirati sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih daripada syuruti. Mudhaf syuruti, takbirati sebagai mudhaf ilaihnya. Bagaimana hukum bacaan mudhaf ilaih? Hukum mudhaf ilaih majrur dia dengan mudhaf. Jadi yang menjarkan, yang mengkasrahkan baris atau harkat mudhaf ilaih adalah mudhafnya. Maka dibaca takbirati, tidak dibaca dengan takbiratu atau takbirata. Takbirati itu sendiri asal kalimatnya bagaimana? Asal kalimatnya adalah kabbara yukabbiru takbiran. Kabbara yukabbiru takbiran. Takbiran, takbiratani, takbiran, takbiratani, takbiratin. Kemudian mudhaf lagi, mudhaf takbirati al-ihrami sebagai mudhaf ilaihnya. Ini juga sama, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, maka dibaca dengan ihrami. Fi syuruti takbiratil ihrami. Fi huruf jar, syuruti majrur dengan fi, takbirati mudhaf ilaih kepada syuruti, al-ihrami mudhaf ilaih kepada takbirati. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian syurutu takbiratil ihrami 16. Syurutu yang kedua ini pada pada baris yang kedua. Kenapa syurutu tidak syuruti? Karena dia jatuh sebagai mubtada, hukum mubtada marfu'. Tanda rafa'nya mana? Tanda rafa'nya adalah dhammah. Maka dibaca syurutu. Adapun i'rab takbirati dan ihrami itu sama dengan i'rab yang di atas tadi. Khabarnya mana? Setiap mubtada itu ada khabar. Syurutu tadi sebagai mubtada, 16 sebagai khabarnya. Sebagai khabar. Akan tetapi khabarnya di sini adalah dibina 16 karena dia isim adat murakkab. Kemudian kita lanjutkan. Cukup sekian dulu i'rab di kesempatan ini. Lain kali di pertemuan selanjutnya kita akan mengi'rab lagi beberapa kalimat sebagai tambahan ilmu nahwu, ilmu sharaf ataupun ilmu i'rab. Sekarang kita lanjutkan bagaimana penjelasannya mengenai hukum fikih di sini. Syurutu takbiratil ihrami 16 an taqa'a halatal qiyami fil fardhi.
Yang pertama bahawa jatuh takbiratul ihram itu pada ketika berdiri di dalam salat fardu. Syarat takbiratul ihram pertama jatuh di ketika berdiri. Dalam keadaan berdiri salat dalam salat fardu, di situ dilakukan takbiratul ihram. Bukan tadi di jalan, sambil berjalan belum sampai kepada tempat berdiri salat sudah takbir, itu tak boleh. Kemudian yang kedua, wa an takuna bil arabiyyati, dan bahwa ada ianya takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Arab. Bil arabiyyati. Kenapa arabiyyati? Kita tambah lagi, arabiyyati asalnya Arabun. Jadi arabiyyati itu adalah ya nisbah, sedangkan ta-nya adalah ta mentaukidkan nisbah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengubah isim jamid menjadi isim wasaf. Kemudian wa an takuna bi lafdzil jalalah. Yang ketiga bahwa ada ia takbiratul ihram dengan lafal jalalah, lafal Allah. Tidak boleh menggunakan lafal lain, misalnya lafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, itu tak boleh, tapi mesti dia tertain dengan lafal jalalah, lafal Allah. Kemudian wa bi lafzi akbar, dan juga menggunakan lafal akbar. Wa tartibu bainal lafzaini, dan tertib. Takbiratul ihram itu harus ada tertib di antara dua lafal, yaitu lafal Allah dan lafal akbar. Kemudian selanjutnya wa alla yamudda hamzatal jalalati, dan janganlah dan bahwa tidak memanjangkan ia akan hamzah yang ada pada lafal jalalah. Tidak boleh dia ucapkan hamzahnya panjang, Allah misalnya dia ucapkan, itu tidak sah, tidak boleh. Wa adamul maddi ba'i akbar, dan tidak ada mad pada ba akbar. Allahu akbar, itu tidak boleh, tapi Allahu akbar. Wa alla yushaddidal ba, dan bahwa tidak boleh mentasydidkan ia akan huruf ba. Tidak boleh mentasydidkan huruf ba. Allahu akbar misalnya, mentasydidkan huruf ba. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikan bainal kalimataini, dan bahwa tidak melebihkan ia akan waw yang sakin, tidak dia lebihkan, dia tidak menambahkan waw yang sukun, ataupun menambahkan waw yang berharkat, au mutaharrikan bainal kalimataini, yang letak di antara dua kalimat. Misalnya contoh ditambah waw yang sakin, misalnya dia ucapkan Allahu akbar. Contoh dia tambahkan waw yang berharkat, misalnya dia ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tidak boleh kedua-duanya. Wa alla yazida wawan qablal jalalah, begitu juga waw ditambahkan di belakang isim jalalah, itu juga tidak boleh. Dan bahwa tidak melebihkan ia waw sebelum isim jalalah. Contohnya bagaimana? Contoh ditambahkan waw sebelum jalalah, wallahu akbar, itu tak boleh. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan, dan bahwa jangan muwaqaf ia berhenti di antara dua kalimat takbir, kan sebagai waqaf yang panjang, dan juga tidak boleh waqaf yang pendek. Di antara dua kalimat takbir dia berhenti, dia waqaf. Misal Allah, kemudian dia berhenti di situ, baik berhenti dengan cara pendek ataupun yang panjang, baru dia lanjutkan kembali. Itu tidak sah takbir seperti itu.
Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha, dan bahawa memperdengar ia akan dirinya akan sekalian huruf-hurufnya takbiratul ihram. Jadi setiap huruf takbiratul ihram yang dia ucapkan itu mesti didengar, diperdengarkan kepada telinga dirinya sendiri. Maksudnya tidak boleh diucap dengan tanpa suara, cuma gerakan mulut saja, itu tak boleh. Tapi harus menimbulkan suara yang memang dia dengar sendiri. Wa dukhulul waqti fil muaqqat. Kemudian selanjutnya syarat takbiratul ihram masuk waktu bila memang di dalam salat yang diwaktukan. Salat zuhur, salat asar, ataupun salat sunnah yang berwaktu yang dikerjakan dalam waktu, berarti takbiratul ihramnya itu mesti diucapkan di dalam waktu, bukan di luar waktu. Wa iqa'uha halal istiqbal, dan menjatuhkannya takbiratul ihram pada ketika menghadap kiblat. Jangan takbiratul ihram ketika dia membelakangi atau menyampingi kiblat. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha, dan bahawa jangan mencederakan satu huruf pun daripada huruf-hurufnya takbiratul ihram. Jadi kalau satu huruf cedera, cacat satu huruf, berarti itu takbiratul ihramnya itu tidak sah. Kemudian yang terakhir, wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imami, dan mentakhirkan takbiratul ma'mum, takbiratul ihram yang diucapkan oleh ma'mum daripada takbiratul imam. Apabila seseorang itu salat dengan ikut kepada imam, maka takbiratul ihramnya mesti lebih tertakhir daripada takbiratul imam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.